Mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Nazwa Aulia Syafira 23041010217 HIPAN A. Birokrasi Pelayanan Pariwisata antara Indonesia dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Syafira dengan NPM akhir 217. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai birokrasi di bidang pelayanan pariwisata. Yang pertama dari Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menangani urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan juga tugas pemerintah di bidang ekonomi kreatif, turut berkomitmen untuk kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan yang secara nyata bermanfaat bagi capaian indikator reformasi birokrasi nasional. Untuk penerapan program pengembangan pariwisatanya di Indonesia, pengembangan pariwisata di Indonesia ini dengan beberapa pendekatan. Untuk yang pertama ada sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, di mana pariwisata berkelanjutan ini akan menjadi kegiatan berwisata yang banyak diminati wisatawan karena tidak sekedar berlibur, tetapi juga setiap wisatawan juga tetap memperhatikan protokol berwisata yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kelestarian alam, seperti Taman Nasional Baluran contohnya. Yang selanjutnya ada pendekatan pengembangan masyarakat atau community development, yang artinya dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan juga tahap lanjutan. Untuk tahap awal itu ada strategi yang dilakukan, yaitu strategi direktif atau instruktif, di mana strategi ini kemudian bergeser menjadi setengah direktif dan setengah non-direktif di tahap pertengahan. Kemudian di tahap lanjutan itu strategi yang dilakukan adalah strategi non-direktif atau partisipatif seperti di kawasan pantai Rambak dan pantai Rabobangka. Selanjutnya ada Singapura, STB, Singapore Tourism Board, di mana aktif menggerakkan pembangunan infrastruktur. Dewan tersebut sekarang mengawasi semua aspek pariwisata termasuk alokasi sumber daya dan perencanaan strategis jangka panjang. Selanjutnya ada penerapan program pengembangan pariwisata di Singapura, yaitu satu dengan slogan Uniquely Singapore. Singapura memberikan warna-warni baru dalam mempromosikan tempat-tempat pariwisatanya ke berbagai penjuru dunia dengan cara branding melalui slogan tersebut. Slogan Uniquely Singapore. Selanjutnya ada program MIS, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Program ini mengajak politikus dan juga organisasi internasional untuk menyelenggarakan konferensi di Singapura sekaligus menikmati wisata Singapura. Selanjutnya ada membangun aset pariwisata, di mana STB ini bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan berbagai badan hukum pemerintah dan juga perusahaan sektor swasta. Selanjutnya ada pariwisata halal, di mana Singapura ini mengimplementasikan pariwisata halal ini dikarenakan kunjungan wisatawan muslim yang semakin meningkat sebagai fondasi awal pendirian pariwisata halal dan prinsip kerjasama dalam ekonomi syariah seperti keperluan bisnis para stakeholder dalam pariwisata halal. Analisis perbandingan. Selanjutnya ada analisis perbandingan pariwisata antara Indonesia dan juga Singapura. Yang pertama dilihat dari bentuk pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan asing dihitung per jiwa. Untuk Indonesia ada di angka 15.810.000 per 2018 dan untuk Singapura ada di angka 14.673.000 per 2018. Ada penerimaan pariwisata untuk Indonesia sendiri ada di angka 15 miliar US dollar, untuk Singapura ada di angka 20 miliar US dollar, dan yang ketiga ada infrastruktur. Singapura sangat memadai dibandingkan dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan untuk yang keempat ada biaya berwisata di Indonesia yang lebih murah dibandingkan Singapura jika dinilai dari wisatawan yang mayoritasnya mata uangnya lebih tinggi. Demikian video tugas PTA saya mengenai perbandingan birokrasi antar dua negara Indonesia-Singapura. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, kurang tepatnya informasi.